Kami kami mengkredit kendaraan, tapi setelah setengah bayar kami tahu kalau itu riba. Kami ingin melunasinya namun belum sanggup. Kalau kami berhenti, kami susah untuk pergi kerja atau pergi jauh, dan juga sudah setengah dibayar. Apa yang harus kami lakukan? Kredit sepeda motor, buka HP sudah, tulis di Google itu Somad Morocco, SOMAD MOROCCO, sudah, spasi kredit KREDIT, kredit, enter. Udah terbuka? Nah, itu dia tulisannya. Itu dia, Somad Morocco blogspot.com. Tulisan ini sudah dibuat Abdul Somad 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini udah berapa tahun udah? 9 tahun. Kenapa tak kalian buka? Nih, sudah 9 tahun yang lalu sudah saya tulis. Ini 9 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang kredit ini, bahwa kalau uang dengan barang boleh. Kredit motor itu uang dengan uang apa uang dengan barang? Uang dengan barang boleh. Ini uang, ini barang boleh. Yang tak boleh itu uang dengan uang. Baca. Tolong nanti ini share. Sekarang juga share ke grup-grup. Cara nge-share-nya ini kuajarkan. Dah, yang di atas itu kan ada titik 3, paku 3 itu. Nah, share, masukkan ke grup-grup, masukkan ke grup. Nah, itulah enaknya kalian ngaji kalau sama ustadz cerdas. Dah, nanti sampai pulang ke rumah di print. Nah, ini bisa di print. Nah, di atas tuh print, print. Tempelkan ke dinding-dinding masjid. Nah, cuma hindari jangan sampai bayarnya terlambat, nanti kena denda. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang baru riba. Emas dengan emas riba. Uang dengan uang riba Pak Ustaz? Riba. Lalu kita ke Makkah itu bawa rupiah membeli ringgit, bawa rupiah beli dolar, bawa rupiah beli rial. Kenapa tak riba? Yadan biyadin, cash. Kalau cash ini 1 juta beli 300 rial, sah karena tidak kredit. Tapi kalau ini aku beli, aku bayar 2-3 hari lagi, tak boleh karena harga berubah. Nah, ini tentang masalah kredit barang. Jelas? Saya izin bertanya, Bu ya. Begini, bagaimana hukumnya mengkredit motor di pihak ketiganya itu leasing gitu? Yang pertama adalah kredit itu pada dasarnya adalah diperkenankan dan sah. Kredit itu adalah membeli sesuatu kecuali emas dan perak. Kecuali emas dan perak, kredit adalah boleh. Kredit itu adalah membeli sesuatu, sebagian dibayar kontan, sebagian adalah mengutang. Itu kan kredit. Saya bayar kontan DP-nya, selebihnya adalah ngutang. Sah. Taksid itu sah. Asalkan normal semacam ini. Cuman sekarang ini kredit beneran atau enggak? Atau kita harus melibatkan dunia lembaga lain sehingga kita akan masuk wilayah haram. Kalau kredit normal ini kadang-kadang tertipu. Seolah-olah mendengar fatwa kredit sah, kemudian ada saya kredit mobil, seolah-olah murni kredit. Kalau murni kredit tidak ada masalah. Kredit mobil, saya punya mobil, saya jual kepada Anda. Mobil apa? Dalam tempo 2 tahun 200 juta Anda cicil setiap bulan, sah. Bahkan hal yang semacam ini dianjurkan untuk nolong orang. Ada sebagian orang punya hajat dengan barangnya tapi belum punya uang, kita beri, ibu nggak apa-apa, kita punya pahala. Mengkreditkan ada pahala. Kenapa dia mendapat barang tapi bayarnya nanti sambil nyicil? Ini sah-sah saja. Karena meminjamkan kepada seseorang kan dapat pahala. Tapi yang jadi masalah adalah bukan masalah kreditnya.
Kita ini urusannya dengan siapa? Apakah kita hanya kepada showroom saja? Atau showroom tuh nggak punya duit sebetulnya? Bagaimana dia harus mendatangkan 100 unit mobil? Dari mana duitnya? Showroomnya menggandeng lembaga keuangan yang ada ribanya. Showroom menggandeng lembaga keuangan yang ada ribanya, terserah namanya apa, untuk membiayai, untuk menurunkan motor sebanyak itu. Baik, kemudian dari showroom itu sudah punya pasar karena ada pembelinya, karena dia sudah berurusan dengan lembaga keuangan bank tadi, maka showroom berani menawarkan kredit dengan harga begini. Dari pihak pembeli motornya langsung bayarnya ke bank. Kita yang beli motor ini, maka kita sebetulnya telah dirugikan dua. Yang pertama memberikan keuntungan kepada showroom, yang kedua harus membayar bunga-bunganya sekali. Ini kalau tidak disadari, ini nggak waspada, maka kalau caranya semacam ini menjadi salah. Kecuali ada bank syariat yang menengahi, tapi caranya bukan semacam contohnya bank syariah menengahi bagaimana? Dari pihak bank yang akan membeli, pihak bank yang membeli, kemudian dari pihak bank dijual ke showroom, tentunya harga lebih tinggi. Showroomnya menjual ke kita, nyicilnya kita ke bank, itu nyicil urusan kita dengan showroom seperti itu. Kalau tidak, dengan namanya murabahah, dari pihak bank membiayai pembeliannya, kemudian transaksinya kepada pihak showroom adalah jual beli. Pihak showroom boleh menjual berapa saja, terserah. Dari pihak pembeli nanti bayar ke bank. Tapi yang ada selama ini adalah dari pihak showroom tidak punya uang, menggandeng bank, bank suruh membiayai, kemudian setelah itu dijual ke pembeli, pembeli membayar ke bank, maka pembeli sekaligus membayar bunganya. Mobil yang dipakai untuk dakwah, wah serem, dipakai untuk pengajian, serem. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan yang halal. Bagi siapapun, ingat, Allah Maha Kasih. Yang selama ini telah melakukan hal-hal salah, yang penting jangan sombong dengan kesalahan. Allah akan buka pintu jalan menuju kesuksesan. Sudahlah, yakini kalau itu haram, saya tidak boleh, nggak benar, saya akan berhenti sampai di sini saja, selesai. Setelah itu apa? Cari modal yang halal, cari cara kredit yang halal, maka ketahuilah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh maka Allah akan beri jalan. Yakin kepada Allah. Satu untuk syaratnya, jangan sombong. Kalau sudah dikatakan tidak benar, jangan banyak berhujjah. Hujjah kita menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Baik seperti itu. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya dan menjauhkan kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf yang masih berurusan dengan dunia semacam itu, kredit dengan cara yang salah ini, ketahuilah pintu maaf Allah sangat luas. Kalau masalah kredit motor dan kredit rumah, tidak semuanya riba. Boleh kredit itu, bukan tidak boleh, tapi caranya cara syar'i. Bagaimana cara syar'i? Dilihat di akadnya. Kalau akadnya utang piutang, hukumnya riba. Misal gini, pihak A, perbankan atau individu atau instansi apapun dia, yayasan misalnya atau koperasi, pihak A ini meminjamkan uang. Misal pihak B datang kepada pihak A, si B datang kepada A ini instansi atau individu yang memiliki uang lah, mau meminjamkan. Maka si B datang mengatakan saya mau beli motor pada pihak A mengatakan baik, mana motornya? Ini motornya, saya belikan ya. Oke, diberikanlah motor tersebut. Kemudian akadnya adalah pihak A menghutangkan uang kepada pihak B. Jadi bukan ditulis membeli motor, tapi menghutangkan. Ini riba, nggak boleh. Karena uang tetap uang, namanya uang itu tidak boleh bertambah, gitu kan? Kalau dipinjamkan, saya sudah jelaskan itu hari, pinjam tidak boleh bertambah. Baik, akad syariah adalah pihak A menulis akad pada saat sudah lihat ini motornya nih, mau belikan si B, baik harganya 15 juta. Saya belikan kata pihak A, tapi saya akan jual kepada Anda 17 juta. Saya akan jual. Bukan hutang piutang ya, saya jual barang ini. Setuju nggak? Dia bilang saya setuju. Baik, pihak A membeli motor 15 juta, pihak B menyicil dengan dia dengan nilai 17 juta, tapi akadnya pihak A membeli motor senilai 15 juta yang dijual kepada pihak B dengan harga 17 juta. Akadnya jelas transaksi jual beli. Ini masuk dalam firman Allah, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas ya?
Jadi sama itu dalam kendaraan ataupun mobil. Saya bisa datang kepada seseorang, saya bilang, misalnya Bapak Ahmad, saya bilang, Pak Ahmad, saya mau beli mobil, saya nggak ada duit nih, bisa nggak saya dibeliin dulu 200 juta? Pak Ahmad bilang sama saya, bisa Khalid, saya belikan, tapi saya akan jual dengan Anda 220 juta. Setuju buat, tapi saya cuma mampu bayar 10 juta tiap bulan. Oke, nggak apa-apa, nanti bayar aja, tapi sudah 220 juta, boleh itu, karena akadnya transaksi jual beli. Kemudian tentang apa yang pertama? Oh, kredit. Iya, kita harus pahami tentang jual beli kredit. Jadi jual beli itu apa? Dalam Fathul Mu'in ini dijelaskan. Jadi yang namanya bai' itu adalah bai'u syai'in bi syai'in bi iwadin. Jadi menukar, muqabalatu syai'in bi syai'in bi syurutin makhsusatin. Yang namanya jual beli itu menukar sesuatu dengan bayaran sesuatu, apa barter apa uang, tentu dengan syarat-syaratnya. Bagaimana kita jual beli kredit? Enggak apa-apa. Hukum Pak Aziz rahimakallah, jual beli kredit boleh saja, wong jual beli. Masalahnya harga ini beda dengan cash. Begini, contoh gelas. Kalau kami jual cash 1000, biar gampang ya contohnya. Sekarang kali kagak dapet kali, jangan diprotes, jangan panjang nanti. Contoh doang. Cuman karena kami kreditin bernilai 5.000, cuman dengan 5 bulan umpama, ya kan, 5 bulan bayar. Jadi kan selisih 4.000. Dari 1.000 dengan 5.000 ini beda 4. Ini 4.000 ini apa? Jangan begitu cara Anda melihatnya. Jadi ini dari transaksi awal sudah dibilang, kalau pakai bentuk sigat kata-kata, kami jual ini gelas dengan harga 5.000 rupiah. Udah harganya 5.000, enggak ada 1.000, minta lebih 4.000, enggak begitu redaksinya. Kami menjual ini gelas seharga 5.000, Anda boleh angsur 5 bulan. Maka DP sebagai payment pertama. Tinggal kita ambil yang mana. Silakan. Apakah dengan cara kitabah diangsur ataukah Anda mau cash? Ini tidak mengapa, karena ini akadnya jual beli, cuman bayarnya diangsur. Boleh sebagaimana dengan cashnya. Kalau nggak mau 5.000 5 bulan, saya pengennya 5.000 hari ini aja cash. Girang yang dagang, girang nggak? Girang. Nah, kita yang beli sama teman kita yang lihat disebut apa? Ih, enggak apa-apa. Kan ada pilihan nih, cashnya sekian dia. Artinya kalau Anda jual cash sekian, kenapa dia main lebih? Artinya ditambahin, sebab uang yang ada tidak bisa diputar untuk membeli lagi. Maka mau tidak mau sama dia dinaikin, bukan karena waktu ini. Begitu lain dengan pinjaman. Ini jual beli judulnya, tapi secara ada barang yang diambil. Biar gampang ini, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Biar kita paham, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Mirqat Su'udit Tasdiq, pada bagian ini di dalam mensyarahi kitab yang dikarang oleh ulama Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad, atau disingkat bin Tahir aja. Bin Tahir udah cukup, karena Tahir ini wali besar juga. Biasa habaib, walaupun ujungnya Haddad, kalau udah hebat di sininya udah mentok jadi marga. Bin Tahir itu beliau yang doa ya Rabbana Ta'arufna kita baca tuh setiap habis taklim sebagai doa penolak anti corona. Itu wa aminir rawati, amankan kami daripada yang memusingkan, yang membingungkan, yang menakutkan kita. Begitu, dari mulai takut jadi bingung sekarang. Begitu.
Ini apa jual beli? Gampang cara, kata beliau. Contoh, saya punya duit, biar gampang, 10.000, pengen jadi 15.000. Ada dua cara. Pertama, beliin gelas dengan modal 10.000, kami jual ke Ustadz Habib 15.000. Beliau redo menerima, innamal bai'u antarodin. Beliau redo, artinya setuju dengan 15.000. Kami punya duit 10.000 nambah plus 5.000, begitu. Itu satu. Yang kedua, ada orang, kami punya duit 10.000, Bang Aziz yang bertanya, minjem duit sama kami 10.000. Kata kami, kalau bayarnya 15.000 nggak apa-apa, biar gampang. Kata dia oke. Maka kami pun juga dapat duit 10.000 plus 5.000. Tapi yang pertama namanya jual beli, sebab ada barang yang diterima oleh Ustadz Habib. Ada barang yang diterima oleh Ustadz Habib, sehingga kita ini disebut jual beli, menukar sesuatu dengan sesuatu, dan saat ini namanya jual beli. Kalau yang tadi sama Pak Aziz itu, kami enggak ada barang yang ditukar. Yang dia terima 10.000, 5.000 ini dari mana? Dari waktu. Nah, karena 5.000 ini dari waktu bukan punya saya, bukan punya Pak Aziz, punya Allah. Maka kita nggak boleh waktu ini dinaikin. Maka kalau jual beli kredit bukan jual waktu, jual barang dengan harga tinggi. Nggak apa-apa, karena dalam prinsip bisnis dalam Islam, silakan Anda ambil untung sebanyak-banyaknya. Boleh, tak ada batasan. Namun harus diingat, ada etika bisnis. Nabi katakan, rahimallahu imra'an samhan fil bai', sam'an fil syira', samhan fil qada. Allah berikan keuntungan besar bagi orang yang mengerti etika berjual, etika membeli, dan seterusnya. Jangan ngambil untung besar-besar supaya bisa downline kita menjual lagi, dan itu bakal punya keuntungan banyak dari kelipatan barang yang keluar dari kita punya produk. Dan ini dipakai oleh Cina dalam ilmu bisnis dalam Islam. Nanti pada ekonomi Islam kita bakal bedah, karena ini ditanya, mau tidak mau kami harus jawab. Enggak apa-apa, begitu. Ada orang rumah kredit, ini riba ya, enggak boleh. Kalau mau sumur yang ini tempat wudhunya juga sama, riba juga, jangan dipakai. Jadi bagaimana? Kasih aja sama orang, kita ambil, ya kan? Enggak begitu juga di dalam. Ini jual beli kredit. Bagaimana kalau kredit uang untuk usaha? Namanya mudharabah, pinjam uang untuk usaha. Ini bakal diatur dalam bab penanaman modal. Nanti diatur. Tapi kalau pinjam duit buat konsumtif, namanya kredit produktif, kredit konsumtif. Kalau konsumtif buat bayar sekolah, buat ini konsumtif, ini tak kasih, tidak dikasih, enggak boleh. Tapi kalau produktif ada jalannya, namanya disebut qirat, atau bahasa lainnya mudharabah. Oleh karena itu, jual beli kredit, bila kemudian barang-barang yang dijual ini harus ditanya, itu kan syarat-syaratnya, yang dijual ini apa, barang najis atau bukan, barang haram atau tidak. Ini nanti aturan-aturannya. Ala kulli hal, secara umum jual beli kredit tidak mengapa kalau dia judulnya jual beli. Bini kita, piring yang kita pakai tuh dapat kredit dari tetangga, biasanya orang Tasik gitu. Ini kayaknya nih bukan jual beli kredit, piring, panci, kan begitu, itu kredit tuh. Begitu, enggak apa-apa, boleh saja yang kayak begitu. Yang penting judulnya jual beli. Bukan saya jual 10.000, saya minta tambahan 5.000 karena 5 bulan, bukan begitu. Saya jual 15.000, Anda bayar, boleh nyicil sampai 5 bulan. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam.